Sekarang kita masuk ke sifat-sifat terhadap peluang. Kalau lu mengerti dan teliti terhadap rumusnya, nilai peluang itu selalu antara 0 dan 1. Maksudnya gimana? Kita pakai contoh yang terakhir aja. Misal, doi lu punya syarat tipenya, yaitu A, B, C, D, E. Ketika lu memenuhi semua syaratnya dari A, B, C, D, E, dan syaratnya itu ada 5, kayak A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, maka peluang lu diterima sebagai pacarnya adalah 5/5 atau 1. Kalau lu sama sekali tidak memenuhi, berarti ya 0/5 sama dengan 0. Atau ketika lu memenuhinya 3 misalnya, 3/5, maka ini 0,6. Nah, sifat dari peluang itu dibagi 3. Yang pertama, ketika nilai peluangnya itu 0, dan ketika nilai peluangnya itu 1, dan ketika diantaranya, di antara 0 dan 1. Maksudnya, contohnya 0,1, 0,2, oke 0, banyak, 0,5 lah, dan lain-lainnya. Asalkan tidak 0 dan 1, itu juga memiliki sifatnya sendiri. Kita masuk dari sifat yang pertama. Oke, sifat yang pertama yaitu ketika PA atau peluangnya itu sama dengan 0. Artinya, kejadiannya itu mustahil terjadi. Jadi ketika lu tidak memenuhi syarat satupun yang diminta gebetan lu, maka peluang lu diterima itu adalah 0 atau mustahil diterima. Contoh, peluang ketika melempar dadu biasa akan muncul angka 7. Ini mustahil. Kenapa? Kan dadu itu cuma punya 6 mata ya, dadu yang biasa. 1, ini yang 2, terus ada yang 3, terus ada yang 4, ini yang 5, terus ada yang 6. Jadi peluang lu ketika melempar dadu yang mata 6 itu dapat angka 7 kan gak mungkin. Sedangkan matanya aja gak ada, mata 7 tuh gak ada. Gimana cara kalian mendapatkan angka 7 ketika melempar dadu yang biasa? Jadi itu mustahil. Kedua, mendapatkan nilai 110 dari ujian yang skor maksimumnya 100. Ya skor maksimumnya aja 100, gimana cara kalian mendapatkan nilai 110? Itu mustahil. Ketiga, es batu tidak akan mencair di bawah terik matahari. Kan gak mungkin es batu tidak mencair, kecuali dia di dalam kulkas atau es lah, yang sangat-sangat rendah. Ini di bawah matahari. Jangankan di bawah matahari, di dalam minuman es lu aja dia mencair, apalagi di bawah terik matahari. Jadi ketika nilai PA-nya, nilai peluangnya sama dengan 0, maka kejadian itu mustahil terjadi. Selanjutnya, ketika PA sama dengan 1, artinya kejadiannya pasti terjadi. Jadi, yang tadi ketika gebetan lu minta A, B, C, D, E, dan lu penuhin semuanya, maka peluang lu diterima sebagai pacarnya adalah 5/5 atau 1. Atau pasti lu diterima. Contoh, matahari terbit dari timur besok pagi. Ya, matahari selalu terbit dari timur. Matahari terbit dari barat, udah kiamat. Terus yang kedua, setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Ya, semua manusia pasti akan mati pada akhirnya, tapi kita nggak tahu kapan. Yang ketiga, air membasahi ketika dituang ke kain yang kering. Ya, dia kering, kalau kena air ya basah. Ini udah pasti. Simple ya, sifat yang kedua ini dan pertama. Setelah itu kita masuk ke sifat yang ketiga, yang dimana nilainya antara 0 atau 1. Nilainya itu di antara 0 atau 1. Maka kejadian itu mungkin terjadi. Dia tidak mustahil ataupun tidak pasti. Tapi ada kemungkinannya. Contoh, peluang hujan besok adalah 25%. Pertanyaannya, apakah besok akan hujan atau pasti hujan? Tidak. Tapi ada peluangnya besok akan hujan. Kalau ditanya juga, apakah besok mustahil untuk hujan? Ya enggak juga. Ada peluang untuk hujan 25%. Contoh lanjutnya, peluang mendapatkan nilai A dalam ujian. Apakah lu besok pasti mendapatkan nilai A? Belum pasti. Apakah lu besok udah pasti tidak mendapatkan nilai A? Enggak juga. Tapi ada peluangnya lu mendapatkan nilai A. Kita pakai contoh yang tadi deh, yang gebetan. Jadi gebetan lu mintanya 5 kan, A, B, C, D, E. Misalnya lu penuhin cuma 3, yang A, B, C doang. Sedangkan dia minta 5, jadi 3/5. Peluang lu untuk diterima sama doi lu itu 60%. Jadi misalnya ditanya nih, apakah doi lu bakal nerima lu besok? Belum tentu, karena cuma 60%. Apakah lu pasti ditolak besok? Belum tentu juga, ada peluangnya lu diterima. Sama kayak hidup. Syarat sukses itu ada beberapa kan? Ada banyak lah. Apakah lu pasti sukses? Belum tentu. Yang bisa lu lakuin adalah memperbanyak ekspektasi-ekspektasi ini atau syarat-syarat ini. Lu banyakin belajar, tiap hari lu belajar A, B, C, D, E, supaya lu bisa meningkatkan probabilitas lu atau kemungkinan lu untuk sukses. Apakah semua orang pasti sukses? Enggak ada orang yang pasti sukses. Kita cuma bisa meningkatkan kemungkinan. Sesuatu yang pasti itu gue bilang gak ada sih, kecuali yang tadi ya. Oke, jadi secara summary, sifat peluang itu ada 3. Yang pertama itu mustahil. Kayak yang tadi, yang melempar dadu angka 7, mendapatkan nilai 110 dari ujian yang maksimalnya 100, dan juga es batu yang tidak akan mencair di bawah terik matahari.
Ini tuh mustahil terjadi. Kemudian yang kedua itu pasti. Kayak matahari terbit dari timur besok pagi, ya pasti matahari terbit dari timur. Yang kedua, setiap manusia yang hidup akan mati. Semua manusia pasti akan mati. Jadi ini contoh-contoh yang udah pasti. Yang ketiga itu kemungkinan. Kayak peluang hujan besok adalah 25%. Berarti dia mungkin hujan besok. Kalau ditanya apakah pasti, enggak. Apakah mustahil juga enggak. Tapi ada kemungkinan. Kayak harapan. Contoh yang kedua, peluang mendapatkan nilai A dalam ujian. Apakah lu pasti dapat nilai A? Enggak juga. Yang lu hanya bisa adalah belajar. Ketika lu belajar, misalnya nih, dari 10 bab, lu belajar nih, mantep nih, semuanya lu bahas, lu belajar 9 dari 10. Ya, atau 10 dari 10 dah. Dari buku nih, buku. Apakah lu pasti dapat nilai A? Belum tentu juga. Terkadang ada juga soal yang mencampurkan buku dengan apa yang dibilang sama guru lu, tapi lu ternyata gak dengerin. Yang lu bisa lakuin hanyalah belajar dan belajar. Lu meningkatkan kemungkinan. Jadi, yang pertama itu pasti, yang kedua itu gak pasti, yang ketiga itu mungkin. Bukan pasti dan gak pasti, tapi memungkinkan. Itu adalah sifat dari peluang. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, tanyain aja. Selanjutnya kita bakal membahas tentang jenis-jenis dari peluang.